Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita, renungan harian pada hari Senin 12 Agustus 2024, tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya kalau terang bercahaya dalam kegelapan, pasti kegelapan akan terusir atau akan lenyap. Kegelapan tidak bisa bertahan menghadapi terang yang bercahaya. Misalnya, kalau pada suatu malam hari lampu listrik padam, rumah kita gelap, dan kita menyalakan lampu teplok atau lilin untuk menerangi kegelapan, pasti kegelapan akan terusir dan lenyap, dan akan terjadi terang dalam rumah kita. Tetapi mengapa dalam firman Tuhan hari ini dikatakan dalam bahasa Batak namarsinodang do panodangi di bagasan naholom? Mengapa terang yang bercahaya dalam kegelapan tidak menguasainya? Apakah kegelapan yang dimaksud di sini sama dengan kegelapan karena tidak ada terang matahari? Tidak ada cahaya bulan atau bintang, tidak ada lampu listrik yang menerangi? Tentu bukan, saudara-saudara. Kegelapan yang dimaksud di sini adalah kegelapan karena perbuatan dosa, karena perbuatan kejahatan, karena perbuatan iblis. Sebesar apapun terang matahari, bulan, bintang, atau lampu listrik untuk menerangi kegelapan karena perbuatan dosa, karena perbuatan kejahatan atau perbuatan iblis, kegelapan itu tidak akan pernah lenyap. Karena itu pertanyaannya, apa yang bisa melenyapkan kegelapan karena perbuatan dosa atau perbuatan iblis? Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesuslah terang hidup. Yesuslah yang menerangi perjalanan kehidupan kita. Barang siapa yang mengikut Yesus, yang menerima Yesus sebagai terang kehidupannya, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, bahkan sebaliknya dia akan memiliki terang dan menjadi terang dalam kehidupannya. Sebaliknya ia akan mempunyai terang hidup dan ia akan menerangi perjalanannya. Karena itu, terimalah Yesus sebagai terang kehidupanmu. Ikutlah Yesus sebagai terang kehidupanmu. Karena terang Yesuslah yang mengalahkan kegelapan karena perbuatan dosa atau perbuatan iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus sebagai terang kehidupan kita, Dia berkuasa mengusir kegelapan karena perbuatan dosa dan iblis. Karena itu, ikutlah Dia, berjalanlah dalam terang Yesus. Dan saudara dimampukan oleh Yesus menjadi
terang atau menerangi kegelapan dunia ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.